Masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya, iya sambil nunggu ngepasin teh. Dan tadi kalau ngomongin tadi lagu yang terakhir dinyanyiin Kasih sebelum Ibu. kasih ibu sepanjang masa ya. Itu dalam suasana tertentu, dalam waktu tertentu, dalam kondisi tertentu itu membuat kita nangis juga. pasti. Ya kalau Nangis, kita benar memaknainya, tapi kalau kita salah memaknainya, ini adalah lagu yang sangat sebenarnya nggak mendidik gitu. Kenapa Didi? Kalau misal gini lagunya ya, kasih ibu kepada beta, ayo kasih tak terhingga sepanjang. Minta duit terus ya, ayo kasih ibu kepada beta. Marahin Ui, Jadi marahin. ibunya harus minta duit kepada ibunya Tak sepanjang terhingga. masa. Tak terhingga. lagi Ayo ya, mintanya ya. kasih ibu kepada beta. Nah, ya kan? Arang, semuanya arang. Jadi dengerin. Itu lagu nggak cerita, jadi langsung ini timing lapse-nya langsung, time lapse-nya pindah gitu. Jadi nggak diceritain ganti baju. Ya kan harusnya urut detail biar orang nggak keliru. Nyanyian itu punya pengaruh pada pendidikan karakter. Betul. Karena bentuk nyanyian, genre nyanyi itu juga membuat karakter orang berbeda. Misalnya orang habis nonton dangdut, pop, sama keroncong, sama rock, itu akan beda perilaku setelahnya. Tawuran misalnya, tidak mungkin habis nonton keroncong terus tawuran. Gitu semuanya. Ada pemicunya, ada triggernya. Nah, Walaupun itu. dari lagu atau suasana pada Betul, saat itu, crowd yang ada. itu. Oh iya, Dan lagu-lagu anak itu cenderung lebih kena edukasinya. Iya, artinya. betul. Kecuali yang asal-asalan ya, ada yang opo-opo, segala macam kan ada yang nggak ada maknanya sama sekali itu. Karena ada juga tidak hanya di dalam, di luar negeri juga ada yang cuman apalah, cuman anak yang Apa itu? Lagu apa? pokoknya yang nggak ada artinya, Oh, cuman iya, iya. cuman bebek itu loh, tai bebek itu loh, Belum lahir bebek. juga mereka. Iya. Mereka bingung juga. Sekarang yang beda dengan sekarang, mungkin sekarang udah jarang kita kalau sekolah SD itu disuruh maju, disuruh nyanyi gitu. Betul. Sekarang udah nggak ada seperti Tapi itu. aku miris loh, ini jujur aja ya. Berapa kali sering melakukan audisi ya di beberapa kota untuk beberapa kegiatan talent scouting. Tapi sedihnya adalah pada saat itu mama minta anak kecil itu peserta untuk menyanyikan lagu anak-anak. Iya. Ternyata dia nggak pernah diajarin lagu anak-anak. Di sekolah pun juga tidak pernah diajarin lagu anak-anak. Kalau kita dulu ya, benar nggak Wi? betul, Mungkin betul. kita sama-sama pasti diajarin lagu itu. Mereka nggak akan pernah tahu, apalagi lagu misalnya gini, waktu potong padi di tengah sawah, nggak pernah kedengeran lagi, iya kan? Atau bahkan lagu itu tadi yang seperti contohnya tadi, ambilkan bulan bu, itu nggak pernah ada lagi. Iya. Dan aku merasa sedih sekali sampai akhirnya saya ngomong sama anaknya, minta tolong dengan sangat sampaikan salam cinta Mama Ira untuk para guru, agar para guru juga mau dengan saat ini juga akan lebih semangat lagi untuk mempropagandakan lagu anak-anak. Betul, Kembalikan lagi ke dunia mereka gitu. Ci, kita pernah ngalamin nggak begitu misalnya lagi show gitu ya, terus ada adik-adik misalnya pas ketemu sama anak-anak, ayo anak-anak kita nyanyi, mereka lebih tahu lagu-lagu dewasa daripada lagu anak-anak. Itu banyak sekali ya, tapi balik lagi ini adalah hal tindakan yang harus kita pikirkan dengan membentuk enkulturasi itu di rumah. Karena menurut aku anak-anak usia kecil, usia 2 tahun sampai 5 tahun itu masih melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Betul. Jadi informasi itu harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya saat kecil gitu. Jadi sebelum anak itu melangkah keluar rumah, alangkah lebih baiknya dibentengi dulu ya oleh orang tuanya seperti apa kiranya yang pantas dan tidak pantas untuk anak seusianya. Kalau di usia aku dulu, aku selalu dibuatkan lagu oleh orang tuaku mengenai kebersihan, seperti kuku-kuku, jari tanganku kukunya 5 supaya aku rajin potong kuku. Ada juga gigi-gigi, gigi-gigi supaya harus gosok gigi supaya bersih, supaya nggak kena penyakit. Jadi lagu-lagu aku dan lagu-lagu mantan artis cilik zaman dulu di era kami, zaman dulu, itu benar-benar semuanya itu tentang pendidikan, tentang kebersamaan, Cinta gotong pada royong, Tuhan, cinta pada orang Tuhan, tua, cinta kepada Allah, kepada teman dan sahabat, tidak ada. Saya ingat banget ada beberapa waktu lalu tamu kami berbicara tentang bahwa anak-anak Indonesia itu atau generasi penerus bangsa Indonesia sebaiknya memiliki nasionalisme sekaligus internasionalisme. Artinya memiliki nasionalisme, kita tidak melupakan jati diri kita, tapi kita juga siap menyongsong era globalisasi, melihat masa depan, Dan itu berhubungan dengan dunia. Iya, kita nggak mungkin jadi masyarakat yang menutup Tertutup, diri. ya. Oke, tapi berarti jangan lupa jati diri kita juga. Dan kembali lagi ke rumah barangkali ya, Bu Betul. ya.
karena rumah adalah institusi yang paling penting. Semuanya bermuara pada rumah. Rumah ini adalah kenapa kok rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Ayah dalam bahasa agama namanya ayatun, pertanda. Maka kalau jadi ayah harus bisa memimpin keluarga. Mohon maaf, ayah-ayah sekarang ini sudah tidak pernah mendidik anaknya. Nyari duit ayah yang sekarang, Iya, hanya cari uang. banyaknya, ya Kalau kan? gitu ayah Semua mama yang urusin. berarti ayah itu terus ya teh. Iya. maka jangan disebut ayah. Contoh. Itu. Ya, ada 4 ayah di sini. Iya. Jadi nggak boleh sebut ayah kalau nggak. ATM. ATM. Oh iya. Karena dia Iya. hanya ATM. Iya. Ayah Sekali tunai lagi. mandiri. Iya, iya itu kan Ayah tunai mandiri. Karena ketika Umar bin Khattab dilapori, anak saya itu nakal. Loh kenapa nakal? Karena nggak dididik ibunya. Loh kok ada didik ibunya gimana? Lah kan saya sudah ngasih uang, yang didik ibunya salah, kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka. Jadi durhaka itu orang tua ke anak bisa durhaka kalau dia yang didik. Tidak memenuhi hak-haknya berarti orang tua durhaka Betul. kepada anak ya. Makanya ada satu tulisan yang baik. Ketika Anda itu punya bola, jangan merasa Anda pemain sepak bola. Ya. Kalau Anda itu punya anak, jangan merasa kamu jadi ayah kalau kamu nggak mendidik. Iya. Kamu hanya punya bola, jangan bikin punya bola kok jadi pemain bola, kan enggak. Iya. Kalau kamu memainkan bola itu baru namanya pemain bola. Sama dengan kamu sudah mensponsori, terus hamil, terus punya anak, kamu punya anak. Betul. Tapi sesungguhnya yang itu kamu belum menjadi ayah kalau kamu tidak mendidiknya. Maka ini juga perhatian penting karena selalu yang disalahkan ibu, padahal ayah juga punya peran. Tadi kalau ibu itu adalah madrasah, ibu adalah sekolahnya, kepala sekolahnya adalah Ayahnya. dan nanti jadi tanggung jawab Betul. yang Dan berat. hal yang suka dilupakan juga oleh orang tua adalah ketika brojol, anaknya lupa bikin akte kelahiran. Nah, Atau itu. kadang, aduh nanti aja akhirnya Kok kelupaan. dianggapnya sepele gitu. Betul. Nah zaman sekarang tuh banyak sekali. Atau karena mungkin nikahnya nggak sah, jadi susah cari aktenya. Oh iya, bingung Itu naruh jadi bapaknya masalah. siapa namanya Betul, gitu ya. itu. Oke, nah demikianlah uraian yang terpenting sekali ternyata pemenuhan hak-hak anak itu harus dari awal ya Wi. Ketika Betul, kita mau menikah itulah sudah siap bahwa kita siap mendeklarasikan diri kita siap untuk memberikan hak-hak Keturunan. anak Iya, gitu ya. maka dari sini sebetulnya 8 fungsi keluarga itu harus difungsikan kembali. 1, fungsi agama. 2, fungsi budaya. 3, fungsi sosial. 4, fungsi pendidikan. Anak itu harus dapat pendidikan di rumah. Anak-anak yang ditinggal, mohon maaf sekarang suami istri itu sekarang Kerja. sama-sama sibuk kerja. Anak jadi anak membantu, anak Iya. jadi mohon maaf itu kehilangan perannya. Itu. Saya mau tambahkan sedikit, sebetulnya bukan mau tambahkan. Selain satu ini Wi. ditambahin boleh nggak? Boleh deh, kalau Oke deh, jangan marah ya Wi ya. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.